Pernahkah kamu merasa suaramu tidak didengar? Bahkan, seolah dibungkam. Lebih menyakitkan lagi, ketika yang membungkammu adalah orang yang kamu percaya. Seorang pengkhianat, rasanya seperti berteriak di ruang hampa. Energimu terkuras habis, dan kamu mulai ragu pada dirimu sendiri. Sakit bukan? Tapi hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan terbesar dalam hidup. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang merebut kembali narasi hidupmu. Pengkhianatan itu seperti badai yang memorek-porondeken segalanya. Awalnya, kamu pasti merasa syok, marah, sedih, dan bingung. Izinkan dirimu merasakan semua itu. Jangan menekan emosimu. Menangislah jika perlu, berteriaklah di tempat yang aman. Mengakui rasa sakit adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Kamu tidak lemah karena terluka, kamu manusiawi. Setelah badai mereda, biasanya yang tersisa adalah puing-puing keraguan diri. Kamu mulai bertanya, apa yang salah denganku? Atau mungkin aku memang tidak cukup baik? Hentikan pikiran itu sekarang juga. Pengkhianatan mereka bukanlah cerminan nilaimu, melainkan cerminan karakter mereka. Orang yang memilih untuk mengkhianati kepercayaan adalah orang yang memiliki masalah dalam dirinya sendiri. Bukan kamu. Jangan biarkan tindakan buruk mereka mendefinisikan siapa dirimu. Sekarang, mari kita mulai membangun kembali. Lihatlah sekelilingmu. Siapa yang tetap berdiri di sisimu saat badai menerpa? Mereka adalah harta karunmu. Fokuskan energimu pada orang-orang yang tulus menyayangimu. Ceritakan perasaanmu pada sahabat, keluarga, atau siapapun yang bisa kamu percaya. Dukungan dari mereka akan menjadi fondasi baru yang kokoh untuk kamu berdiri. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Seringkali, ketika suara kita dibungkam oleh orang lain, itu adalah sinyal bagi kita untuk mulai mendengarkan suara di dalam diri kita sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Apa impianmu yang sempat terkubur? Apa nilai-nilai yang paling penting bagimu? Gunakan momen ini sebagai kesempatan untuk introspeksi mendalam. Kenali dirimu kembali, tanpa beang-beang, ekspektasi, atau manipulasi dari si pengkhianat. Inilah bagian terpentingnya. Ubah rasa sakit itu menjadi bahan bakar. Kamu merasa diremehkan? Buktikan mereka salah dengan pencapaianmu. Kamu merasa suaramu tidak penting? Gunakan suaramu untuk menyuarakan hal-hal yang lebih besar dari dirimu sendiri. Mulailah proyek yang sudah lama kamu tunda. Pelajari keahlian baru. Fokus pada pengembangan dirimu, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Setiap kali kamu berolahraga, setiap buku yang kamu baca, setiap langkah yang kamu ambil untuk mencapai tujuanmu adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa kamu menolak untuk dihancurkan. Pernyataan bahwa kamu lebih kuat dari pengkhianatan mereka. Biarkan tindakan dan prestasimu yang berbicara paling keras. Biarkan kesuksesanmu menjadi jawaban telak atas upaya mereka membungkamu. Memaafkan mungkin terdengar mustahil saat ini. Tapi pahamilah, memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan adalah melepaskan beban dendam dan kebencian yang hanya akan meracuni jiwamu. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan tindakan mereka. Memaafkan berarti kamu memilih untuk tidak lagi membiarkan mereka mengontrol emosimu dan masa depanmu. Kamu mengambil kembali kendali atas kedamaian hatimu. Proses ini tidak akan terjadi dalam semalam. Akan ada hari-hari baik dan hari-hari buruk. Di hari-hari buruk, ingatlah sejauh mana kamu telah melangkah. Lihatlah dirimu di cermin dan katakan, aku selamat, aku kuat, dan aku akan terus maju. Rayakan setiap kemenangan kecil. Setiap kali kamu berhasil menolak pikiran negatif, setiap kali kamu memilih fokus pada tujuanmu, itu adalah sebuah kemenangan. Pengalaman ini, meskipun menyakitkan, telah memberimu pelajaran berharga. Kamu sekarang lebih bijaksana dalam memilih siapa yang pantas mendapatkan kepercayaanmu. Kamu lebih tangguh karena telah melewati badai. Dan yang terpenting, kamu menemukan kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirimu. Kekuatan yang tidak akan pernah bisa dibungkam oleh siapapun.
Karena pengkhianatan itu datang dalam berbagai bentuk. Mungkin itu teman yang kamu kira akan selalu mendukungmu, tapi malah menyebarkan rahasiamu, atau mengambil idemu dan mengakuinya sebagai miliknya. Mungkin itu rekan kerja yang di depanmu tersenyum manis, tapi di belakangmu, dia menjatuhkan reputasimu agar dia bisa naik jabatan. Atau bahkan, dalam hubungan yang paling intim, pasanganmu yang seharusnya menjadi tempatmu pulang, malah meremehkan impian dan perasaanmu, membuatmu merasa kecil dan tidak berharga. Rasa sakitnya luar biasa. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk dari belakang, tepat di titik terlemahmu. Kamu merasa bodoh karena telah percaya. Kamu merasa marah karena diperlakukan tidak adil. Dan yang paling berbahaya, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, mungkin ideku memang tidak cukup baik. Mungkin perasaanku tidak valid. Mungkin aku memang tidak pantas untuk didengar. Berhenti. Jangan biarkan racun itu menyebar lebih jauh. Hari ini, kita akan bicara tentang bagaimana merebut kembali suaramu saat pengkhianat mencoba membungkamnya. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang pemulihan. Ini tentang menemukan kembali kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Yang paling sulit mengakui rasa sakitnya. Jangan berpura-pura baik-baik saja. Jangan menekan amarah atau kesedihanmu. Izinkan dirimu untuk merasakan semua itu. Marah itu wajar. Kecewa itu manusiawi. Pengkhianatan itu menyakitkan. Dan kamu berhak merasakan sakit itu. Dengan mengakui perasaanmu, kamu tidak membiarkannya mengendalikanmu. Sebaliknya, kamu mulai memprosesnya. Setelah kamu mengakui rasa sakit itu, mulai sekarang, mulailah melepaskan narasi bahwa kamu adalah korban. Ya, kamu telah dikhianati. Ya, kamu telah diperlakukan tidak adil. Tapi mendefinisikan dirimu sebagai korban hanya akan membuatmu terjebak dalam lingkaran kepahitan dan ketidakberdayaan. Kamu lebih dari apa yang orang lain lakukan padamu. Pengkhianatan itu adalah sebuah peristiwa dalam hidupmu, bukan keseluruhan identitasmu. Sekarang, mari kita fokus pada dirimu. Apa yang pengkhianatan itu ajarkan padamu? Mungkin ini adalah pelajaran yang keras tentang batas. Kamu belajar bahwa tidak semua orang layak mendapatkan kepercayaan penuhmu. Kamu belajar untuk lebih jeli melihat tanda-tanda bahaya. Kamu belajar bahwa melindungi energimu sendiri bukanlah tindakan egois, tapi tindakan yang sangat penting untuk kelangsungan hidupmu. Ini adalah momen untuk membangun kembali benteng pertahananmu. Bukan dengan tembok yang tinggi, tapi dengan fondasi yang lebih kuat. Fondasi itu adalah harga dirimu. Ingat kembali siapa dirimu sebelum ini terjadi. Ingat semua pencapaianmu, sekecil apapun itu. Ingat semua tantangan yang telah kamu lalui. Kamu adalah seorang pejuang. Kamu telah bertahan sejauh ini, dan kamu pasti bisa melewati ini juga. Carilah dukungan. Ini sangat penting. Jangan mengisolasi dirimu. Bicaralah dengan teman sejati yang bisa kamu percaya, anggota keluarga yang peduli, atau bahkan seorang profesional seperti terapis atau konselor. Berbagi ceritamu dengan orang yang tepat bisa sangat melegakan. Mereka bisa memberimu perspektif baru, mengingatkanmu akan nilaimu, dan hanya dengan mendengarkan, mereka membantumu menyadari bahwa suaramu memang penting dan layak untuk didengar. Sekarang, bagian yang paling memberdayakan, temukan kembali suaramu, dan gunakan itu. Mungkin awalnya terasa serak dan gemetar. Itu tidak apa-apa. Mulailah dari hal-hal kecil. Sampaikan pendapatmu dalam rapat. Meskipun hanya satu kalimat. Tuliskan perasaanmu di jurnal. Ciptakan sesuatu, entah itu lukisan, lagu, atau sekadar resep masakan baru. Setiap tindakan ekspresi diri adalah cara untuk mengatakan, aku ada di sini. Aku penting. Suaraku berarti pengkhianat mungkin telah mencoba mencuri mikrofonmu. Tapi mereka tidak bisa mencuri suaramu. Suaramu adalah esensi dari dirimu. Itu adalah kebenaranmu, pengalamanmu, dan perspektif unikmu. Ketika kamu mulai menggunakannya lagi, kamu tidak hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi kamu juga bisa menginspirasi orang lain yang mungkin merasakan hal yang sama. Ingatlah,
Orang yang mencoba membungkammu seringkali melakukannya karena mereka merasa terancam oleh cahayamu. Mereka melihat potensimu, kekuatanmu, dan kecerdasanmu, dan itu membuat mereka merasa tidak aman. Jadi, ketika mereka mencoba meredupkan cahayamu, itu sebenarnya adalah pengakuan atas betapa terangnya kamu bisa bersinar. Jangan biarkan pengkhianatan mereka menjadi akhir dari ceritamu. Jadikan itu sebagai awal dari babak baru. Babak di mana kamu menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berani dalam menyuarakan kebenaranmu. Jadikan rasa sakit itu bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Dunia ini membutuhkan suaramu, ide-ide unikmu, perspektifmu yang berharga, dan ceritamu yang otentik. Jangan biarkan satu pengalaman pahit merampas semua itu dari dunia. Bangkitlah, berdirilah tegak, ambil napas dalam-dalam, dan berbicaralah. Mulailah dengan berbisik, jika perlu, tapi jangan pernah berhenti bersuara, karena suaramu memiliki kekuatan untuk mengubah duniamu, dan mungkin juga dunia di sekitarmu. Kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak dari kita pernah berada di posisimu. Jika kamu merasa terbebani atau kesulitan untuk bangkit kembali, mencari bantuan profesional adalah langkah yang sangat kuat dan bijaksana. Kesehatan mentalmu adalah prioritas. Dan penting untuk kita sadari, tindakan mereka bukanlah cerminan dari nilaimu. Tindakan mereka adalah cerminan dari kerapuhan mereka sendiri. Orang yang membungkam suara orang lain seringkali melakukannya karena rasa tidak aman, iri hati, atau ketakutan. Mereka takut jika suaramu terdengar, kelemahan mereka akan terungkap. Mereka takut jika kamu bersinar, mereka akan tenggelam dalam bayang-bayang. Jadi, mereka memilih jalan pintas yang licik. Membungkamu, mereka membangun narasi palsu, menciptakan tembok kebohongan agar kebenaran yang kamu bawa tidak pernah sampai ke telinga orang lain. Ini adalah taktik bertahan hidup dari jiwa yang rapuh. Mereka tidak menyerangmu karena kamu lemah. Mereka menyerangmu justru karena mereka melihat kekuatan di dalam dirimu yang mereka takuti. Untuk bangkit dari pengkhianatan ini adalah menerima rasa sakit itu. Jangan menekannya. Jangan berpura-pura. Semuanya baik-baik saja. Izinkan dirimu untuk merasa marah, kecewa, dan sedih. Menangislah jika perlu. Berteriaklah di tempat yang aman. Tulis semua perasaanmu di jurnal. Proses ini penting untuk melepaskan emosi negatif yang terpendam, agar tidak menjadi racun yang menggerogoti jiwamu dari dalam. Mengakui rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah pertama menuju penyembuhan yang sejati. Kamu tidak bisa menyembuhkan luka yang tidak kamu akui keberadaannya. Jadi, hadapi perasaan itu dengan berani. Katakan pada dirimu sendiri, aku terluka, dan itu wajar. Setelah kamu memberi ruang untuk perasaanmu, langkah selanjutnya adalah mengambil kembali kendali atas narasimu. Pengkhianat mungkin telah mencoba menulis ceritamu dengan tinta kebohongan. Tapi ingat, pena itu masih ada di tanganmu. Kamu adalah penulis utama dalam kisah hidup. Jangan biarkan versi cerita mereka menjadi satu-satunya yang ada. Mulailah dengan berbicara pada orang-orang yang benar-benar kamu percaya. Orang-orang yang telah terbukti setia dan tulus. Bagikan ceritamu dari sudut pandangmu, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk mencari kejelasan dan validasi. Terkadang, hanya dengan didengarkan oleh orang yang tepat, beban di pundakmu bisa terasa jauh lebih ringan. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak sendirian, dan suaramu masih berharga. Penting juga untuk menetapkan batasan yang tegas. Orang yang telah mengkhianatimu telah menunjukkan warna aslinya. Percaya pada apa yang mereka tunjukkan. Mungkin sulit, terutama jika mereka adalah orang yang sudah lama ada di hidupmu. Tapi menjaga jarak adalah bentuk perlindungan diri yang krusial. Kamu tidak berutang penjelasan kedua atau kesempatan ketiga kepada orang yang dengan sengaja mencoba menjatuhkanmu. Batasan ini bukan tembok untuk mengisolasi diri, tapi pagar untuk melindungi taman
kedamaian batinmu. Kamu berhak atas lingkungan yang mendukung, bukan yang meracuni. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada akses mereka ke dalam hidupmu. Prioritaskan kesehatan mental dan emosionalmu di atas segalanya. Sekarang, mari kita ubah energi negatif ini menjadi bahan bakar. Pengkhianatan bisa menjadi katalisator terkuat untuk pertumbuhan pribadi. Rasa sakit itu, jika disalurkan dengan benar, bisa menjadi motivasi luar biasa untuk membuktikan bahwa mereka salah. Bukan dengan cara merendahkan mereka, tapi dengan cara mengangkat dirimu sendiri lebih tinggi. Gunakan pengalaman ini untuk memperkuat suaramu. Jika mereka mencoba membungkammu di satu area, temukan 10 area lain di mana kamu bisa bersuara lebih lantang. Jika mereka mencuri satu idemu, ciptakan 100 ide baru yang lebih cemerlang. Jadikan ini sebagai titik balik, momen di mana kamu memutuskan untuk tidak lagi menjadi korban, melainkan menjadi pahlawan dalam ceritamu sendiri. Fokuslah pada pengembangan dirimu, pelajari keterampilan baru, baca buku-buku yang menginspirasi, tekuni hobimu dengan lebih serius. Kelilingi dirimu dengan orang-orang positif yang merayakan kesuksesanmu dan mendukungmu saat kamu jatuh. Ketika kamu sibuk membangun versi terbaik dari dirimu, suara-suara sumbang dari masa lalu akan terdengar semakin kecil dan tidak relevan. Kesuksesanmu adalah jawaban terbaik. Kebahagiaanmu adalah pembalasan termanis, bukan karena kamu ingin pamer kepada mereka, tapi karena kamu layak mendapatkannya untuk dirimu sendiri. Kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa tidak ada pengkhianatan yang cukup kuat untuk menghancurkan semangatmu. Ingatlah kisah tentang bambu. Sebelum menjulang tinggi ke angkasa, ia menghabiskan bertahan-tahan, memperkuat akarnya di dalam tanah. Pengkhianatan ini mungkin terasa seperti musim dingin yang panjang, di mana kamu merasa terkubur di dalam tanah. Tapi sebenarnya, ini adalah waktumu untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Perkuat akarmu, perkuat nilaimu, perkuat keyakinan pada dirimu sendiri. Ketika waktunya tiba, kamu akan tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak mudah goyah oleh badai apapun. Setiap retakan yang mereka coba buat padamu justru menjadi celah bagi cahaya baru untuk masuk dan memperkuat dirimu dari dalam. Jadi, untuk kamu yang merasa suaramu dibungkam oleh pengkhianat, dengarkan ini baik-baik. Suaramu tidak hilang. Ia hanya sedang beristirahat, mengumpulkan kekuatan. Jangan biarkan kepahitan meracuni hatimu. Maafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Memaafkan adalah tindakan melepaskan beban berat dari pundakmu, agar kamu bisa berjalan lebih ringan menuju masa depan. Mereka mungkin telah mengambil sepotong kepercayaanmu, tapi mereka tidak bisa mengambil esensi dari dirimu. Mereka tidak bisa mengambil impianmu, potensimu, atau kekuatanmu untuk bangkit kembali. Suaramu penting, ceritamu berharga, dan dunia perlu mendengarnya. Jangan biarkan satu pengkhianatan mendefinisikan seluruh perjalanan hidupmu. Gunakan itu sebagai pelajaran, sebagai batu loncatan. Teruslah berbicara, teruslah berkarya, teruslah menjadi dirimu yang otentik dan cemerlang. Biarkan cahayamu bersinar begitu terang, sehingga bayangan mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu lagi. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu pernah mengalami hal serupa, bagikan ceritamu di kolom komentar. Mari kita saling mendukung. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus terhubung. Sampai jumpa di video selanjutnya.